Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'akum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu ada? Enggak ada. Ma'asyiral muslimin wa jamaahal mukminin rahimakumullah. Jamaah mushola Nurul Iman yang dirahmati Allah, mari sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Kita masih bisa menjalankan kewajiban kita di mushola ini berupa salat berjamaah disambung dengan mudzakarah sampai dengan waktu syurukan insyaallah. Hari ini kita ada di tanggal 5 Januari 2025. Bertepatan pula, bukan kebetulan, tapi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab. 5 Rajab artinya kita ada di bulan Rajab ya. Sebentar lagi kita masuk bulan Sya'ban dan akhirnya bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga kita yang hadir di sini beserta keluarga sempat menemui Ramadan. Amin. Karena Ramadan itu bulan yang sangat mulia, yang kita kalau ketemu dengannya pasti akan mendapatkan banyak kemanjaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitan dengan 5 Januari ini adalah tahun baru. Biasanya orang Islam itu di Indonesia khususnya, tahun baru itu di masjid-masjid banyak mengadakan muhasabah. Muhasabah itu artinya menghitung diri. Bahasa Arabnya muhasabatun nafsi, menghitung diri sendiri. Dalilnya ada tadi yang saya bacakan, surat Al-Hasyr ayat ke-18. Bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah. Wal tanzur nafs, dan hendaknya setiap jiwa, nafs jiwa, setiap diri, tanzur, memperhatikan, ma qaddamat lighad, apa yang akan dibawanya untuk hari esok. Nah, ini perintah. Jadi kita disuruh bertakwa dan disuruh memperhatikan bekal. Bekal apa untuk qaddamat lighad? Lighad itu artinya hari esok. Hari esok yang dimaksud dengan ayat ini ada 2. Hari di mana kita dicabut nyawanya, itu hari esok. Jadi maksudnya persiapkan bekal untuk kematian. 1. Hari esok yang kedua adalah hari di mana kita ditanya di hari hisab, nanti di hari kiamat. 2. Jadi maqad damat lighad, kita disuruh untuk memperhatikan, mencari bekal-bekal apa yang bisa kita persiapkan untuk menghadap Allah ketika kita mati nanti, dan apa yang mesti kita persiapkan pada waktu kita ditanya di hari kiamat, di yaumil hisab. Ini perintah. Nah, untuk bisa menjalankan perintah itu kita melakukan muhasabah, mengukur diri, meneropong diri, melihat apakah kita ini layak di hadapan Allah nanti. Sanggupkah kita menjadi orang yang terbaik gitu. Nah, bahkan Umar bin Khattab sempat mendengar perkataan Rasulullah
Bunyinya gini, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Jadi kita ntar menghadapi hisab, Pak. Ruh kita itu diambil sama Allah, dihisab, baik di kubur, baik di hari kiamat nanti. Untuk itu kita diperintahkan untuk mempersiapkan bekal supaya kita siap untuk dihisab pada waktu kita mati, pada waktu kita menghadap Allah di hari kiamat nanti. Nah, menghisab diri atau muhasabah, ciri-ciri orang yang cerdas. Rasulullah pernah berkata, al-kayyisu mandana nafsahu. Orang yang cerdas adalah orang yang sanggup mengukur dirinya sendiri. Jadi kita ini sekarang belajar pagi ini untuk memenuhi perintah Allah dalam surat Al-Hasyr 18. Kita mencoba menghisab diri dan mengukur apakah kita sudah siap bekal menghadapi mati. Ya. Nah, kenapa kita mesti menghisab? Karena kita menjaga kedudukan kita di hadapan Allah. Jadi nanti gini, kedudukan kita di hadapan Allah itu cuma 3, Pak. Dalam kaitan masih hidup ini, kita masih hidup nih, masih belum mati nih. Kedudukan kita cuma 3. Pertama, kedudukan kita itu berbahagia atau beruntung. Yang kedua, kedudukan kita itu tertipu. Yang ketiga, kedudukan kita itu terlaknat. Nah, jadi orang masing-masing diri kita ini kita nggak tahu. Cuman Allah yang menilai apakah diri kita ini diri Pak Edi, diri Pak Hendra, diri Pak Luli, diri Pak Mul, diri Pak Tri dan semuanya ini. Apakah di hadapan Allah sekarang beruntung atau tertipu atau terlaknat? Rasulullah pernah berkata, "Man kana yamuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia orang yang beruntung, orang yang berbahagia. Wa man kana yaumuhu mislu amsi, barang siapa yang hari ini sama aja hari kemarin, sama persis. Apalannya, salatnya, semuanya sama. Enggak ada peningkatan. Maka dia fahuwa maghbun. Dia orang yang tertipu. Terakhir, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Siapa yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin, kemarin sholat, sekarang nggak sholat. Tahun kemarin puasa, sekarang malah nggak puasa. Fahuwa mal'un, maka dia orang yang terlaknat. Jadi gunanya muhasabah, kita mengukur diri seberapa kualitas kita di hadapan Allah. Apakah kita lebih baik dari kemarin, apa sama aja hari kemarin, atau kita lebih buruk dari hari kemarin. Nah, sekarang apa-apa saja yang mesti kita cek dalam diri kita? Ada 4. Pertama, kita ngecek bermuhasabah soal umur kita. Kedua, soal kita punya iman. Jadi umur yang pertama, yang kedua ngecek apa? Iman. Yang ketiga yang mesti kita cek adalah amal kita. Dan yang terakhir yang mesti kita cek adalah saldo pahala dan dosa kita. 4 ini kalau kita hitung-hitung di tahun baru ini, lalu kita mendapati diri kita ini kayaknya kok nggak berkualitas, maka buru-buru cari bekal, makot damat ligot. Siapa tahu bulan depan kita mati, tahun depan kita mati, maka kita bisa mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk bisa berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Karena kalau kita tergolong orang yang tertipu atau terlaknat, insya Allah matinya su'ul khotimah. Dan ini tidak mau kita mengalami ini. Maunya kita ketika kita mati ada husnul khotimah. Artinya kita dipanggil oleh Allah sebagai jiwa yang baik. Ayo balik-balik, karena kita bisa bermuhasabah, meningkatkan diri kita menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Pertama, apa yang kita hitung-hitung, apa yang kita hisab, itu umur kita. Rasulullah pernah berkata begini, ini agak mengagetkan nih bagi bapak-bapak yang sekarang umurnya udah lanjut ya. A'maru ummati, umur umatku ma baina sittina ila sab'in, hanyalah antara 60 tahun sampai 70 tahun umur umatku. Bapak ada yang udah 60 lebih? Pak Padri berapa? 4 derajat?
71. Nah, Pak Derajat ini, ya, Pak Tri dan Pak Derajat ini adalah kelompok orang yang Rasulullah beritakan, akmaru ummati ma baina sittina illa sabain. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 aja. Lalu Rasulullah melanjutkan, wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sangat jarang, sangat sedikit sekali, langka umatku yang lebih dari 70. Nah, ini kita nemuin ada barang langka nih di Musola Roliman, Pak Derajat. Pak Marji 84, 85 ya. Itu jarang. Artinya dari sekian umat Islam di dunia ini 1,7 miliar ya Pak Tri, 1,8 miliar. Rata-rata meninggal di umur 70 jatahnya. Kalau lebih dari 70, Anda sudah dimanjakan oleh Allah. Beberapa kesalahan Anda itu diampuni. Amin. Terbebas dari penyakit sopak ya di hadis ya dan sebagainya itu. Jadi beruntunglah. Tapi ini peringatan bahwa kita ini menghadapi kematian itu udah dimulai dari umur 60 sampai 70. Rata-rata umatku kata Rasulullah ya, bukan kata saya. Kemudian juga ada cirinya. Jika udah banyak tumbuh uban, itu cahaya langit kata Allah. Kata Rasulullah. Artinya itu tanda bahwa kamu sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah. Tapi uban itu dalam Islam tidak boleh dicat hitam. Boleh cat merah, cat ini boleh. Enggak boleh dicat hitam. Artinya Anda harus menerima bahwa Allah sudah kasih ciri. Ini orang-orang yang sebentar lagi akan saya panggil, saya kasih uban. Jadi hati-hati. Nah, Rasulullah melanjutkan. Jadi tadi bilangnya a'maru ummati ma baina sittina ila sabain. Umur umatku antara 60 sampai 70. Wa qalluhum man yajzu dzalik. Sedikit sekali, jarang sekali yang sampai melebihi itu. Nah, kemudian Rasulullah mengklasifikasi orang yang umurnya segitu itu. Rasulullah bilang khairun nas, sebaik-baik manusia man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya sampai maksimal nih 80, 90. Pas Sugeng kayaknya berapa? 94. Wa hasuna amaluhu, tapi dia baik amalnya. Wasyarrun nas, dan orang yang buruk di hadapan Allah adalah orang yang tolak umurhu wasyarru amaluhu, orang yang apa? Wasu amaluhu, orang yang umurnya panjang tapi kelakuannya jelek. Nah, kita ini kan banyak kejebak di dunia ini. Panjang umur mau tapi nggak mau memperbaiki diri. Nah, dalam tahun baru ini ada cara memperbaiki diri, yaitu muhasabah ini. Coba kita ukur sekarang mengenai umur, ya. Apakah kita yang udah panjang umur ini memang udah berkualitas di hadapan Allah? Gitu. Kita lihat. Orang yang umurnya kita anggap 70 ya Pak, maksimal 70 ya. Itu punya umur yang di hadapan Allah dihitung dosa dan pahala cuma 55 tahun. Karena orang balik laki-laki kan 15 tahun Pak ya, anggap aja. Jadi yang dihitung tuh 55 tahun. Sekarang kita lihat orang yang umur 70 aja, kayak macam Pak Derajat nih, nyampe 70 nih. Itu kalau setiap hari itu cari nafkah full 55 tahun tuh cari nafkah. Jadi dari umur 16 Bapak udah kerja nih, sampai umur 70 Bapak meninggal misalnya, cari nafkah satu hari 10 jam, maka akan terkumpul waktu 12 tahun 8 bulan untuk hanya mencari nafkah. Entah itu mencari nafkahnya halal atau haram, dapat pahala, dapat dosa, pokoknya waktu Bapak mencari nafkah selama 55 tahun Bapak hidup, 12 tahun 8 bulan. Dari mana hitungannya? Kalau kerja 10 jam sehari, 1 tahun 365 hari, liburnya 1 minggu 104 hari, ditambah libur nasional 16 hari lah, 120 hari, 365 dikurang 120, terkumpul 225 hari kerja. Dikali 10 jam, maka akan keluar angka 112.500 jam atau 4.687 hari atau 12 tahun 8 bulan. Itu waktu hanya digunakan untuk kerja aja. Bayangkan. Jadi dari 55 tahun kita hidup nih sampai umur 70,
dari balik waktu kerjanya dikurangi udah deh. Untuk kerja 12 tahun 8 bulan. Kemudian waktu makan, kalau satu orang tuh makan, satu orang sekali makan 15 menit dengan minumnya, dengan snacknya 15 menit. Satu hari makan 2 kali, maka terkumpul satu hari makan itu sebanyak 30 menit. Kalau dihitung-hitung selama 55 tahun dia hidup dari mulai balik sampai dengan meninggal, maka waktu makannya cuma 1 tahun 2 bulan. Dipakai makan 1 tahun 2 bulan. Kemudian waktu tidur, kalau tidur dihitung 6 jam sehari, kemudian 55 tahun dikali 6 jam terkumpul 120.000 per 50 jam atau 5.018 hari atau 13 tahun 9 bulan. Bayangkan ya, udah ditambah dengan waktu makan, waktu tidur dan waktu cari nafkah akan terkumpul berapa belas tahun. Ditambah lagi waktu sholat. Orang kalau 50 tahun hidup dinilai oleh Allah dosa dan pahala. Sholatnya itu cuma 1 tahun 9 bulan. Dengan asumsi sekali sholat itu 10 menit, 5 kali fardu itu 50 menit 1 hari, dikalikan 55 tahun akan terkumpul 1 tahun 9 bulan sholat. Nggak dihitung dengan sholat sunat dan segala macam. Kemudian waktu puasa Ramadan, kalau 55 tahun itu dia puasa terus, maka terkumpul 55 bulan dia puasa Ramadan atau sama dengan 4 tahun 7 bulan. Semua ini dijumlah, hasilnya adalah dari 55 tahun kita hidup, diberikan hidup oleh Allah dan dinilai pahala dan dosa. Itu kita nyari nafkah, makan, tidur, sholat dan puasa Ramadan jumlahnya 33 tahun 11 bulan. Jadi masih ada waktu kosong di luar itu 21 tahun 1 bulan. Entah dipakai apa ini. Mari kita ukur selama ini, apakah kita ini menyia-nyiakan waktu? Maka Quran berkata, wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya orang semuanya rugi dalam hidup dalam waktu itu. Rugi semua. Kecuali 3 golongan. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali dia itu beriman dan beramal soleh, dan dia itu sempat-sempatnya ngasih nasihat pada sesamanya dalam hal kesabaran dan dalam hal kebenaran. Dakwah. Jadi Al-Quran membimbing kita supaya waktu yang kita itu dikasih jatah itu digunakan, diisi dengan sesuatu yang sifatnya soleh, amal soleh, berbuat baik dan watawasau, saling mengkritik, saling bertausiah dalam hal kesabaran, dalam hal kebaikan. Itu objek pertama, muhasabah mengenai waktu. Jadi marilah kita lihat, jangan sampai sia-siakan waktu, Pak. Kalau bisa waktu yang ada ini, apalagi seharian nih, jangan digunakan untuk hal-hal yang keduniaan terus. Mari dekati Allah. Dekati Allah dengan perbuatan sesuatu yang Allah itu ridho. Contoh, Allah pernah memancing. Ana jalisu man dzakaroni. Itu kata Allah, saya akan duduk mendampingi orang yang menyebut nama saya. Itu kalau kata Allah begitu. Jadi gunakan waktu Bapak yang kosong itu bukan untuk melihat gadget, melihat TV, Netflix, enggak apa, tapi gunakan untuk zikir. Apa aja zikir yang kata Rasulullah ringan di lisan tapi berat di timbangan. Saya kasih contoh. Rasulullah pernah berkata, kalimatani, 2 kalimat, khafifatani ala lisan, sangat ringan di lisan, sakilatani fil mizan, tapi berat di timbangan Allah. Wa habibatan lillah rahman, dan disayang oleh Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Banyak-banyak baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Terus begitu setiap hari. Maka Bapak telah menyiapkan bekal di waktu yang masih dikasih Allah ini, bekal untuk hari di mana Bapak ditimbang oleh Allah, dihisab oleh Allah di hari kiamat. Ketika melihat nanti, wah, bekalnya cukup banyak. Itu ya, segi waktu. Jadi mari kita jangan menyia-nyiakan waktu. Kalau bisa, orang Islam itu kan ada cirinya, dia meninggalkan sesuatu yang gak manfaat buat dirinya. Jadi kalau Bapak ada kegiatan, mohon maaf, kegiatan di dunia ini yang kira-kira manfaatnya dikit dan kadang-kadang bisa nimbulin dosa, tinggalin, Pak.
tinggalin, buka Quran, buka hadis, buka YouTube, dengerin ceramah, semua. Itu semuanya menyiapkan bekal Bapak, bekal kita semua ketika kita menghadapi kematian. Ya, pertama. Yang kedua, apa yang mesti dihisab? Yaitu hisab iman. Orang beriman mesti tetap beriman. Jadi orang beriman tuh nggak ada maksimalnya, Pak. Ketika dia udah merasa beriman, boleh dia bilang sama Allah. Al-Quran menyediakan fasilitas untuk kita lapor pada Allah. 2 tempat. Satu di Ali Imran. Kita ngomong sama Allah waktu tahajud. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana faqina adzabannar. Kita ngomong sama Allah, Rabbana Tuhanku, innana amanna. Sesungguhnya aku telah beriman ya Allah. Tuh, artinya lapor tiap hari. Innana amanna faghfir lana, maka ampuni aku. Ya kan, faghfir lana wa apa? Faghfir lana dzunubana, ampuni segala dosa-dosaku. Terus wa qina adzabannar kan? Ya, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya benar, wa qina adzabannar. Dan lindungi aku dari neraka. Yang kedua, kita berdoa Rabbana amanna. Tuhan kami telah beriman. Ya, amanna faghfir lana dzunubana wa anta khairur rahimin. Jadi kita laporan dulu. Iman itu mesti kita laporin terus tiap hari supaya enggak naik. Jadi ada ayatnya di surat An-Nisa 136. Tujuannya untuk orang-orang beriman. Nih, lihat beritanya. Ya ayyuhallazina amanu aminu billah. Hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman pada Allah. Jadi orang beriman itu disenggol sama Allah. Kamu beriman, pertahankan imanmu. Pertahankan imanmu, jangan sampai imanmu tuh hilang dari dirimu. Karena Rasulullah pernah berkata, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa naik, bisa bertambah, bisa berkurang. Bisa naik, bisa turun. Iman itu. Jadi jangan bangga dan jangan GR dulu. Ketika Bapak udah merasa beriman, ibadahnya nambah, itu jangan dibiarin, tapi mesti dipertahankan dengan istiqomah. Nah, selanjutnya Rasulullah berkata, wa ajma'u ala annas iman yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah karena kita taat pada Allah, wa yanqusu, dan bisa berkurang karena kita maksiat pada Allah. Jadi iman mesti dipertahankan. Kalau bisa seperti nabi-nabi itu, Pak, setiap hari bertambah derajatnya karena mempertahankan iman dan selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap nabi dan rasul pasti melakukan itu, ya. Maka Rasulullah mempunyai resep, jadidu imanakum, perbaurilah imanmu. Jadi orang kita ini disuruh memperbarui iman. Qila, sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana? Ya Rasulullah, bagaimana kami bisa memperbarui kami punya iman? Ya kan Rasulullah perintah nih, perbarui imanmu. Sahabat tanya, gimana caranya? Rasulullah menjawab, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak membaca la ilaha illallah. Sama dengan bapak bersyahadat tuh. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah diperbanyak tiap hari. Jangan cuma malam Jumat. Ya, malam Jumat boleh. Mau tahlil la ilaha illallah silakan. Itu Allah terima sebagai amal yang soleh. La ilaha illallah boleh. Tapi kalau bisa setiap hari. Setiap hari. Jadi kalau bisa habis sholat 100 kali. Zuhur, subuh, asar begitu. Nah, dengan Bapak mengucapkan la ilaha illallah sebanyak-banyaknya, aksiru sebanyak-banyaknya, itu statusnya memperbarui iman Bapak. Imannya baru lagi. Sesuai dengan perintah tadi. Ya ayyuhallazina amanu aminu billah. An-Nisa ayat 136. Jadi hisab yang kedua, mari kita menghisab iman kita. Jangan biarkan dia turun, jangan biarkan dia berkurang. Sebab kalau kita membiarkan kita punya iman on off, naik turun, bertambah berkurang, maka ancamannya dari Allah ada di An-Nisa, innal ladzina amanu, sungguhnya orang yang beriman, summa kafaru, kemudian kafir, summa amanu, kemudian beriman, summa kafaru, kemudian kafir, summa sudadu kufran, kemudian bertambah kekafirannya,
lam yakunillahu liyaghfira lahum, tidak akan Allah ampuni lagi dosa-dosanya, wala liyahdiyahum sabila, dan Allah tidak akan memberikan dia petunjuk lagi ke hatinya, ke jalan Allah. Jadi hati-hati, iman kita mesti kita pertahankan, jangan biarkan dia digoda oleh setan sehingga kadang-kadang kita taat, kadang-kadang maksiat, kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat. Mari kita hitung cara menghisab iman yang paling ringan adalah kita mencocokkan kita punya iman dengan surat Al-Anfal ayat 2. Sudahkah kita seperti ini? Nih lihat, saya bacain. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman kata Allah, ciri khas yang pertama adalah ketika dia disebut nama Allah, bergetar hatinya. Nih, contohnya, misalnya Pak Hendra atau Pak Mul bilang di speaker, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu aslinya disebut nama Allah. Orang-orang beriman tuh bergetar, Pak. Aduh, waktunya sholat, alhamdulillah, cepet-cepet datang mau sholat. Pertama, kalau ada orang beriman yang ada azan tapi biasa-biasa aja, bahkan mencela azan itu, imannya diragukan, bisa-bisa kafir. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cepet amat udah asar lagi, tadi baru lohor. Nah, contohnya itu. Atau malah mencela azan itu. Siapa sih yang azan nih? Jelek suaranya. Bukan nama Allahnya yang dipentingkan, tapi orang yang azan itu. Nah itu, ya. Jadi pertama itu ciri khasnya untuk mengukur kita apakah kita ini udah beriman belum. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau nama Allah disebut, maka hatinya bergetar. Yang kedua, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau disebut ayat-ayat Quran, hadis, ya, maka orang beriman itu bertambah imannya, makin demen jadi orang Islam, makin demen beriman. Dan yang ketiga, ciri khasnya wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah mereka bertawakal. Mari kita coba menghisab kita punya iman, apakah kita sudah cocok nih dengan Quran iman kita. Kalau belum, mari kita tambah menjadi iman yang lebih baik lagi supaya siap kita menghadapi bekal untuk kematian kita. Nah, orang yang udah beriman pada Allah, kemudian istiqomah mempertahankan imannya, manfaatnya ada. Dia pasti akan ketemu dengan husnul khotimah, yakin. Karena Al-Quran surat Al-Fat berkata, innalladzina qalu rabbunallah, sungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan saya adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah mempertahankan imannya, tatanazzalu alaihimul malaikah, nanti pada waktu mati malaikat Allah turunkan kepada dia dengan berkata begini, ala takhafu wala tahzan, jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih. Terus Allah berkata pada malaikat itu, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, maka berilah kabar gembira pada orang ini yang mau saya cabut nyawanya tentang surga yang dijanjikan pada dia. Jadi mudah-mudahan kita semua orang beriman ini bisa sanggup menghitung umur kita, pertama menghisab dan menghisab iman kita. Amin. Khususnya yang di sini ya, di musala. Yang ketiga nih, udah dikit lagi Pak. Kita wajib menghisab amal kita. Ini amal kita ini udah benar atau belum? Amal itu ada dua. Amal perbuatan kita ada dua. Pertama, amal perbuatan kita kepada Allah, disebut hablum minallah, itu ibadah. Amal hati, ikhlas, jujur, segala macam. Yang kedua, amal kita kepada hamba-hamba Allah, pada manusia, pada hewan, kepada lingkungan, semuanya itu namanya hablum minannas. Nah, dua-dua ini mesti beres, Pak. Mesti beres. Jangan sampai ada amal kita kepada Allah yang cacat. Saya kasih contoh. Rasulullah berkata, innallaha thayyibun la yaqbalullaha illa thayyiba. Allah itu baik dan tidak menerima yang kecuali yang baik-baik aja. Maka kita jangan pernah bersedekah karena Allah ikhlas tapi dari uang haram. Jangan pernah mencari nafkah dari uang haram. Ini contohnya. Ya. Nanti akan membuat hubungan kita sama Allah menjadi cacat. Amal kita jadinya enggak baik. Kemudian amal-amal ibadah yang lainnya tolong maksimalkan. Contoh,
sholat yang khusyuk, haji yang mabrur, sedekah yang ikhlas, semua itu. Semua itu Allah akan catat sebagai amal terbaik yang Bapak persembahkan untuk Allah. Itu kalau masalah hubungan dengan Allah. Lalu amal yang berkaitan dengan manusia, jangan pernah ada masalah, satu pun masalah dengan manusia lainnya. Jadilah pemaaf, tahan marah, pokoknya kita ikhlas nih berhubungan sama manusia itu. Hanya karena Allah. Salinglah mencintai dan jangan saling mengkhianati di antara kita semuanya. Itu. Jadi kita hisab sekarang, apakah dengan sesama manusia kita masih punya masalah, masih ada terpendam dendam dan sebagainya. Maka sejak saat ini maafkan dan bereskan. Siapa tahu nanti pada waktu mati ternyata kita gak sempat dulu mendatangi orang yang pernah kita zalimin, atau kita dizalimin orang, maka akan berbahaya. Karena di hari kiamat nanti ada satu sidang yang Allah buka, namanya sidang muflis, sidang orang-orang bangkrut. Apa itu bangkrut? Rasulullah pernah tanya sama sahabat, atadruna manil muflis, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Sahabat menjawab, al muflisu fina malla dirhamu lahu wala mata'a. Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang gak punya dinar dan gak punya harta. Rasulullah berkata, innal muflisa min ummati, sungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, man ya'ti, datang ke hadapan Allah yaumal qiyamah, di hari kiamat, bisolatin, dengan pahala salat, wasyamin, dengan pahala haji, dengan pahala puasa, wasakah, dengan pahala zakat. Tapi sementara itu dia berbarengan dengan itu, wayati qad satama hadza, dia datang ke hadapan Allah bawa pahala, tapi bawa juga dosa, pernah menyakiti orang, pernah membentak orang, wa qazafa hadza, pernah menuduh orang, wa akala mala hadza, pernah makan harta orang, wa syafaka dama hadza, pernah menumpahkan darah orang, wa daraba hadza, pernah memukul orang. Kemudian ketika dia udah mau dimasukin masuk surga nih orang-orang yang bangkrut nih, karena bawa pahala haji tapi bawa dosa juga. Orang-orang yang pernah dizalimin itu nuntut pada Allah, wahai Allah, jangan dulu masukkan dia ke surga karena dia pernah menzalimin saya, makan harta saya. Maka Allah dengan keadilannya kemudian pahala sholat, pahala dia itu dikasihin pada orang yang nuntut semua, kasihin. Tapi ketika pahalanya udah habis, yang nuntut masih banyak, maka kemudian Allah dengan keadilannya memindahkan dosa orang yang nuntut itu pada dirinya. Maka bangkrutlah dia, pahalanya habis tapi menyimpan dosa orang-orang yang pernah dia zalimin, maka dia dilemparkan ke neraka. Hati-hati. Jadi mari kita perbaiki, kita punya amal, baik amal ibadah pada Allah disempurnakan, dan amal ibadah dan amal kepada muamalah pada semua manusia harus beres. Ya, kita hitung sendiri karena setiap dari kita lain-lain nih. Ada kasusnya, ada kasus sama orang kan, belum tentu yang lain juga punya kasus dengan orang itu. Ya, terakhir, hisab kita adalah hisab saldo pahala dan dosa kita. Cuma sekali-kali pikir deh Pak, jangan cuma lihat ATM BCA, ATM BNI berapa saldo rupiahnya, itu kuno. Tapi marilah kita pikirkan, nih kita punya saldo pahala berapa, kita punya saldo dosa berapa nih. Saldo dosa gampangnya tinggal ditobatin selesai. Ya, karena Rasulullah pernah berjanji, ya, at-taibu minadz dzambi kama la dzambala. Orang yang bertobat dari dosa sama dengan yang punya dosa. Jadi kalau Bapak istighfar bertobat pasti diampunin, selesai. Cuman saldo pahala kita ada apa enggak nih? Pernahkah kita rutin berbuat baik setiap hari untuk menambah pahala-pahala kita? Jangan dibilang pahala dan dosa itu hayalan Pak, ada. Cuman Allah dengan kemahaadilannya tidak menunjukkan orang ini banyak pahala, banyak dosa di dunia ini. Seandainya pahala dan dosa ini ada diwakilkan oleh bisul, maka kelihatan Pak. Misalnya orang berdosa satu kali diganjar satu bisul, wah kita kelihatan pasti Pak. Bohong sekali bisul, dua kali bisul. Juga dosa juga, pahala juga begitu. Tapi itu akan terlihat nanti. Gampang Pak, menghisap pahala dan dosa itu gampang. Karena kita tuh kepengennya bahwa lebih banyak pahala daripada dosa. Janji Allah di dalam surat Al-Humazah disebutkan begini,
Fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Barang siapa yang bawa pahalanya lebih berat daripada dosanya, maka pasti masuk surga. Dosanya udah gak dihitung lagi, asal pahalanya lebih berat. Jadi misalnya kita ibaratkan gini, Bapak datang ke hadapan Allah dengan bawa 2 koper, 1 koper pahala, 1 koper dosa. Tapi koper pahalanya harus lebih berat, harus lebih banyak daripada koper dosanya. Maka ketika itu terjadi, koper pahalanya lebih banyak itu, fahuwa fi isyatir radiyah, maka pasti dia akan berada di kehidupan yang menyenangkan di surga. Tapi sebaliknya, wa amman khaffat mawazinu, siapa yang koper pahalanya lebih ringan daripada koper dosanya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Jadi marilah kita sama-sama menghitung, bermuhasabah diri masing-masing untuk kita menjadi yang terbaik di hadapan Allah dengan cara menghitung kita punya umur, menghitung kita punya iman, menghitung kita punya amal, dan terakhir menghitung kita punya saldo pahala dan dosa. Semoga ada manfaatnya. Usikum wa nasibu taqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.